Ibu ingin mewawancarai Ibu Harida tentang falsafah agama, prinsip-prinsip agama, sumber ajaran agama. Kami berempat ingin mewawancarai beliau tentang materi yang kami sebutkan. Kami ini berada di Stadion Batakan, Balikpapan. Nama saya Dela, saya dari Prodi D3 Kebidanan. Saya Mumtaz dari Prodi D4 Keperawatan Anestesi. Saya Reni Putri Lenpadli dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Saya Rizryanti dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Kami semua dari semester 1 tingkat 1, mahasiswa Politeknik Borneo Medistra. Ibu, kami mahasiswa dari Politeknik Borneo Medistra ingin mengetahui tentang falsafah agama, Prinsip-prinsip agama Islam dan sumber-sumber agama Islam. Kami di sini ingin bertanya bagaimana sih tentang agama Islam itu, Ibu? Silakan. Saya izin bertanya, Ibu. Saya Dela dari Prodi D3 Kebidanan. Saya Mumtaz dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. saya Reni Putri Liani dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Saya Rizryanti dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Saya ingin bertanya, apa tujuan utama dari ajaran Islam bagi kehidupan manusia, Ibu? Tujuan utamanya damai. Islam cinta damai untuk semua makhluk ciptaan Allah. Jadi kita kayak saling berdamai kayak satu Dengan sama lain siapapun. tanpa melibatkan rasa dendam, saling memaafkan jika ada kesalahan. Iya. Seperti itu ya, Ibu. Intinya damai. Enak. Ayo mau Mbak. Apa iman dan amal perbuatan baik saling berkaitan dalam ajaran Islam? Sebelum kita beramal, kita harus punya iman. Karena dengan iman kita tahu bagaimana sih cara beramal yang baik, beramal yang insya Allah dapat pahala. Karena kalau kita nggak punya iman, kita asal beramal aja, kita tidak akan mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti beriman itu sama aja kayak kita harus ikhlas menjalankannya gitu ya, Bu? Beriman tuh ketetapan hati gitu. Kalau kita bertetap hati dalam keagamaan, terus kita mau beramal, kalau hati kita sudah yakin bahwa beramal ini akan mendapatkan pahala, itu berarti iman dan amal itu harus saling berkaitan, terutama imannya dulu. Iman ada iman kita bisa beramal, ya kan? Gimana kalau kita cara meningkatkan iman kita jadi lebih baik gitu? Misalnya kayak supaya nggak turun naik turun. Nah, ya, salah satunya kita harus rajin ikut kajian-kajian, mencari ilmu agama itu dengan cara mendengarkan kajian, sering membaca Al-Quran dan artinya, mentadaburi. Dan jadi dengan membaca Al-Quran dan artinya, insya Allah kita tahu Al-Quran itu mengajarkan kita tuh seperti apa, dan insya Allah iman kita akan semakin bertambah. Satu lagi, berteman dengan Orang-orang soleh. Ya. Bagaimana kedudukan hadis dalam ajaran Islam bagi manusia? hadis. Iya. Hadis itu kan pegangan bagi umat Islam, hadis dan Al-Quran. Yang penting itu hadisnya sahih, bukan sembarang hadis. Itu perlu dikaji dengan ilmu. Jadi terus belajar sampai sebelum ajal menjemput ya Bu Endang, terus belajar mengkaji hadis dan Al-Quran. Karena hadis kan memang berkaitan dengan Al-Quran itu ilmu kita dalam mempelajari Al-Quran kita harus ada hadis. Hadis itu kan contoh dari Nabi, perkataan Nabi. Jadi apapun yang dikatakan Nabi itu Ada di hadis. ada di hadis. Baru berkaitan dengan perintah Allah yang ada di Al-Quran. Jadi berkaitan.
Bagaimana cara kita menggunakan etika kita dalam sesama manusia? dalam menghadapi sesama manusia. Ya, dalam sesama manusia. Etika kita kepada teman sendiri seperti apa, enggak cuman sekedar kita nih setara gitu, apalagi kalau sama yang lebih tua, apalagi kepada guru. Misalkan guru menjawab salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa untuk dijawab. Terus kalau misalnya guru kita sedang selesai mengajar, kalau bisa guru duluan untuk keluar, jangan sampai kita lebih duluan untuk keluar daripada gurunya. Itu adab sih kepada guru. Kalau yang lebih tua juga ya bersikap sopan sebagaimana ajaran Islam memberikan kita contoh. Misalkan hormatnya kita kepada orang tua juga harus, jangan membentak apalagi sampai membuat orang tua kita menangis, seperti itu. Berarti menutup aurat itu termasuk kewajiban sebagai umat manusia, sebagai wanita ya Ibu ya? Iya, itu wajib. Wanita muslim. Itu wajib. Iya, muslimah wajib. Itu wajib. Selain muslimah tergantung ini sih. Iya. Terus kan kita kan sebagai anak muda istilahnya Bu ya, kami kan kayak sering melihat ada wanita yang mungkin belum menutup aurat. Bagaimana sih caranya kita ini kayak tetap meyakini diri kita untuk kita nggak membuka aurat kita gitu? Boleh Umi, silakan. Silakan. Iya. Umi silakan. Silakan Ibu. Jadi gini ya Mbak, ketika kita menutup aurat itu adalah suatu perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW sesuai dengan Al-Quran surah Al-Azab ayat 59 ya, dan juga surat An-Nur ayat 31, di mana di situ Allah mensyariatkan untuk kita menutup aurat kita, untuk kita menjaga kehormatan kita sebagai wanita muslimah, juga untuk kita bisa menjaga pandangan kita ya. Tentunya ketika kita mengingat teman-teman yang belum hijab, maksudnya sikap kita, kalau bisa kita berusaha untuk mengingatkan ya, memberi contoh, dan jangan lupa ketika kita sudah berhijab, kita juga berusaha untuk bagaimana agar akhlak dan adab kita diperbaiki. Tapi bukan berarti terus karena hijab ini adalah sifatnya adalah wajib bagi kaum muslimah. Jadi jangan sampai ketika ada teman kita yang tidak berhijab, jangan kita musuhin. Tapi kita juga harus beradab, berakhlak baik, bagaimana agar teman kita juga tertarik dengan kita. Wah, ini teman kita ini ternyata dengan berhijab, Masya Allah akhlaknya luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi kita juga mengingatkan ya, ketika kita berdakwah itu kan ya, dengan tidak harus kita duduk memberi ceramah atau berbagi ilmu langsung, tapi dengan memberi contoh ke teman-teman kita, kita ingatkan tetap, karena ketika kita sudah tahu ilmunya, kita juga wajib memberitahu teman kita bahwa ini loh hijab juga wajib. Nah, jadi ada di Al-Quran, memang ada perintahnya gitu kan. Nah, mungkin nanti misalnya ada teman-teman kita yang mengatakan ngapain kita berhijab kalau adab kita tidak baik, kalau hati kita tidak baik. Allah itu tidak menyuruh untuk menghijabin hati kita. Allah tidak menyuruh untuk menutup, maksudnya bagaimana Allah itu menyuruh untuk menutup aurat kita, bukan menutup hati kita. Jadi kita tetap berbagi ke teman kita bahwa dengan kita berusaha untuk menjadi wanita muslimah yang lebih baik. Jadi hijab itu diwajibkan. Jadi kan ada teman-teman kita, Allah ngapain kan berhijab gitu kan, tapi hati kita tidak baik gitu kan. Yang penting itu hati kita baik. Hijab adalah perintah, itu beda. Seiring dengan kita berhijab, seiring dengan kita menutup aurat kita juga berusaha untuk menjadi wanita muslimah yang lebih baik gitu. Jadi tetap harus disampaikan, diingatkan teman-teman kita yang belum berhijab, gitu ya Mbak ya. Walaupun sudah diingatkan masih ini, didoakan aja Mbak, semoga segera menyusul menutup aurat. Ya, jadi kan ketika kita sudah menyampaikan dan didengarkan, kita mendoakan teman-teman kita. Gitu. Lanjut.
Oke, udah Ibu, terima kasih atas wawancaranya dan terima kasih telah berbagi ilmu kepada kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Udah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falsafah agama adalah membahas pernyataan-pernyataan mendalam tentang keberadaan, makna hidup, moralitas, dan hubungan manusia dengan transendental. Apa sih transendental itu? Dalam konteks agama, transendental sering merujuk pada realita ilahi atau spiritual yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui logika atau pengalaman duniawi. Ini mencakup pemahaman tentang Tuhan, jiwa, atau aspek-aspek lain dari kenyataan yang berada di luar jangkauan indera manusia. Selanjutnya, falsafah agama mencangkup berbagai pandangan seperti teisme, ateisme, dan agnostisisme, serta mempertimbangkan peran agama dalam kehidupan manusia. Pertama, teisme adalah keyakinan atau pandangan bahwa ada satu atau lebih Tuhan yang eksis dan terlibat dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta. Dalam teisme, Tuhan sering dianggap sebagai entitas yang personal, memiliki sifat-sifat seperti kekuasaan, pengetahuan, dan kebaikan. Ada beberapa cabang teisme termasuk monoteisme, itu kepercayaan pada satu Tuhan seperti dalam agama-agama Abrahamik, Islam, Kristen, dan Yahudi. Politeisme adalah kepercayaan pada banyak dewa seperti dalam agama-agama kuno atau beberapa tradisi modern. Habis itu ada deisme, yaitu keyakinan akan Tuhan yang menciptakan alam semesta tetapi tidak terlibat dalam urusan manusia. Dua, ada ateisme. Ateisme adalah pandangan atau keyakinan bahwa tidak ada Tuhan atau dewa. Orang yang menganut ateisme disebut ateis, seringkali mengandalkan bukti empiris dan logika dalam mempertanyakan atau menolak klaim-klaim teistik. Ada beberapa bentuk ateisme, antara lain ateisme kuat, yaitu keyakinan bahwa tidak ada Tuhan dan penolakan terhadap semua argumen yang mendukung keberadaan Tuhan. Ateisme lemah, ketidakpercayaan terhadap Tuhan tanpa mengklaim kepastian bahwa Tuhan tidak ada. Ateisme juga seringkali dikaitkan dengan sekularisme, di mana nilai dan etika tidak bergantung pada agama. Diskusi tentang ateisme mencangkup topik-topik seperti moralitas, asal-usul kehidupan, dan peran agama dalam masyarakat. Yang ketiga, ada agnostisisme. Itu pandangan filosofis yang menyatakan bahwa keberadaan Tuhan atau realitas transendental tidak dapat diketahui atau dipahami. Agnostik percaya bahwa meskipun ada klaim tentang Tuhan yang baik untuk membuktikan atau membantah keberadaannya tidak dapat diketahui. Ada beberapa aspek agnostisisme, yaitu ada ateistik, menganggap bahwa keberadaan Tuhan mungkin ada tetapi kita tidak dapat mengetahuinya dengan tepat.
dasar moral. Agama seringkali memberikan dasar bagi yang dianggap baik dan buruk. Misalnya dalam Islam, ajaran Al-Quran dan Hadis menyatakan norma-norma dan moral, serta dalam Kristen, ajaran Yesus dan kitab suci memberikan pedoman etis. Nilai-nilai universal. Banyak agama mengajarkan nilai-nilai universal seperti sayang, keadilan, dan pengampunan. Contohnya ajaran cintailah sesamamu dalam Kristen dan prinsip keadilan dalam Islam. Tanggung jawab sosial. Banyak tradisi agama yang menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap sesama, termasuk membantu orang yang kurang beruntung dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Etika dan praktis ibadah. Praktis keagamaan seringkali mencerminkan nilai-nilai etnis, misalnya zakat dalam Islam adalah kewajiban untuk membantu yang membutuhkan, sementara di Kristen amal adalah bagian penting dari kehidupan beriman. Dampak pada hukum dan kebijakan. Etika agama sering mempengaruhi hukum dan kebijakan publik, terutama di masyarakat yang kuat mempengaruhi agamanya. Misalnya hukum syariat dalam konteks Islam mencakup aspek hukum dan etika. Etika dalam agama berfungsi beberapa panduan bagi individu dalam mengarahkan tindakan dan membentuk hubungan dengan Tuhan yang sesama. Beberapa tokoh terkenal dalam bidang ini termasuk Al-Ghazali, Thomas Aquinas, dan Friedrich Nietzsche yang masing-masing menawarkan perspektif untuk unik mengenai iman dan rasional dan etika. 1. Al-Ghazali. Dalam karya-karyanya, terutama Tauhid al-Falasifah, Al-Ghazali mengkritik filsafat rasionalisme, menekankan pentingnya pengalaman mistik dan iman. Dia berargumen bahwa meskipun rasional penting, dapat aspek spiritual yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui logika. Agama bagian adalah sumber kebenaran yang lebih penting. Thomas Aquinas. Sebagai seorang teolog Kristen, Aquinas mengembangkan pemikiran skolatik yang mengintegrasikan teologi dan filosofi arteologinya. Dia berusaha untuk menunjukkan bahwa iman dan rasional tidak bertentangan, memainkan saling melengkapi, dan karyanya Summa Theologica. Ia menjelaskan bagaimana pengetahuan tentang Tuhan dan dapat dicintai melalui rasio, tetapi juga melalui wahyu. Friedrich Nietzsche. Beberapa dalam Al-Ghazali dan Aquinas. Nietzsche dikenal karena kritik tajamnya terhadap agama, terutama Kristen. Dalam konteks Tuhan mati, ia berekspektasi pandangan bahwa nilai-nilai agama tradisional tidak lagi relevan dalam masyarakat modern. Dia mengatakan perlunya individu untuk menciptakan nilai-nilai mereka sendiri dan mencari makna hidup tanpa tergantungan pada pedoman agama. Ketiga tokoh ini menunjukkan bagaimana agama dapat menjadi sumber makna dan etika sekaligus memunculkan tantangan dan kritik yang mendalam terhadap keyakinan dan praktik agama. Terima kasih. Selanjutnya, sumber ajaran agama Islam. Yang pertama, pengertian Islam. Kata Islam dari segi kebahasaan dalam bahasa Arab yaitu sin, lam, dan mim, yang artinya selama atau selamat. Dan secara bahasa Islam adalah agama yang dapat menyelamatkan hidup, dunia, dan akhirat. Sumber ajaran Islam berasal dari Al-Quran, Hadis, dan Ijma. Pengertian kebahasaan ini, kata Islam dekat dengan arti kata agama yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Pengertian Islam demikian itu menurut Maulana Muhammad Ali dapat diilhami dari firman Allah yang terdapat pada ayat 202 surat Al-Baqarah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dari uraian di atas kita sampaikan pada suatu kesimpulan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Tuhan. Sumber ajaran Islam dapat kita temui di dalam Al-Quran.
Al-Quran adalah kitab suci dalam Islam yang dianggap sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ini adalah panduan utama untuk kehidupan umat Islam yang berisi ajaran moral, etika, hukum, dan petunjuk spiritual. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad SAW dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Unsur Al-Quran yang merupakan sabda Allah yang berisi makna lafaz serta berisi kandungan dalam bahasa Arab, dan terdapat beberapa mukjizat yang berada pada setiap ayat Al-Quran. Al-Quran memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam agama Islam dan kehidupan umat muslim. Yang pertama, panduan hidup atau hidayah. Salah satu fungsi utama Al-Quran adalah memberikan panduan moral dan etika bagi umat Islam. Ini mencakup pedoman tentang perilaku, moralitas, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, belas kasihan, dan kebaikan. Yang kedua, hukum dan syariat. Al-Quran berisi hukum-hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan seperti hukum pernikahan, warisan, perdagangan, dan lainnya. Ini adalah salah satu sumber utama hukum dalam Islam dan digunakan untuk mengambil keputusan hukum. Yang ketiga, panduan ibadah. Al-Quran memberikan petunjuk tentang cara menjalankan ibadah dalam Islam. Ini mencakup tata cara sholat, puasa, zakat, haji, dan ritual ibadah lainnya. Yang keempat, sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran juga mengandung pengetahuan ilmiah dan informasi tentang alam semesta. Meskipun bukan buku pelajaran ilmiah, Al-Quran mengandung ayat-ayat yang mengundang umat muslim untuk memikirkan penciptaan Allah. Yang kelima, sumber inspirasi. Al-Quran adalah sumber inspirasi bagi umat muslim. Dia mengandung kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, memberikan pelajaran dan inspirasi tentang kesabaran, keteguhan, dan keimanan dan dalam menghadapi cobaan. Dan yang terakhir, penghiburan dan ketenangan hati. Al-Quran dapat memberikan penghiburan dan ketenangan bagi orang yang sedang menghadapi kesulitan atau kesedihan. Banyak umat muslim merasa bahwa membaca Al-Quran membantu mereka mendapatkan ketenangan batin dan mengatasi kesulitan. Sumber ajaran agama Islam yang kedua berasal dari dalam hadis. Hadis adalah catatan tentang tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Hadis membantu menjelaskan dan memperdalam pemahaman Al-Quran serta memberikan panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dasar-dasar sunnah sebagai sumber syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagian iman. Terdapat dalam rukun iman yang meyakinkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Maka sudah menjadi keharusan manusia untuk meneladani dan mengikuti apa yang sudah beliau lakukan dalam hidup serta untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, Al-Quran. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk meneladani jejak Rasul atau sunnah-sunnah. Yang ketiga, sunnah. Nabi bersabda, telah aku tinggalkan bagimu dua perkara yang dengan berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Yang keempat, ijma atau sepakat. Umat Islam telah menyepakati bahwa untuk mengamalkan sunnah seperti mereka menerima Al-Quran. Selanjutnya, agama Islam memiliki banyak fungsi, diantaranya mengatur kehidupan. Agama Islam mengatur kehidupan umat muslim termasuk hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Yang kedua, memberikan pedoman. Agama Islam memberikan pedoman dan bimbingan tentang tindakan yang baik dan buruk. Yang ketiga, menjaga kesusilaan. Ajaran agama Islam menjadi acuan dan pedoman bagi masyarakat untuk menjaga kesusilaan. Keempat, menjaga keharmonisan. Agama Islam mengatur hubungan antar manusia agar tercipta keharmonisan. Yang kelima, menumbuhkan solidaritas. Agama Islam menumbuhkan rasa solidaritas di antara umat muslim. Yang keenam, menciptakan ketenangan. Agama Islam dapat memberikan ketenangan dan mengurangi kegelisahan. Yang ketujuh, mengatasi frustasi. Agama Islam dapat menjadi wadah untuk mengatasi rasa frustasi. Yang ke-8, memenuhi pengetahuan. Agama Islam dapat menjadi media untuk memenuhi pengetahuan. Yang ke-9, menyucikan usaha.
Ajaran agama Islam menyucikan semua usaha manusia baik sekuler maupun religius. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam wawancara tadi. Apabila ada perbuatan kami atau kelakuan kami yang menyangkal atau yang buruk, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.